Assalamualaikum Bu Laras. Waalaikumsalam Bu Ajimita. Gimana nih kabarnya Bu Laras? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik juga ini. Alhamdulillah. Bu Laras, hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi ya Bu Laras Iya. ya. Nanti sebelum saya nanti akan melakukan supervisi pada proses pembelajaran yang akan Bu Laras lakukan di kelas ya. Iya, betul. Jadi supervisi ini nanti tujuannya adalah untuk mengamati serta mengevaluasi pembelajaran yang Ibu lakukan. Jadi diharapkan dari hasil evaluasi nanti Ibu dapat mengembangkan kompetensi Ibu sehingga dapat mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid seperti itu. Oke. Jadi dan percakapan praobservasi ini sendiri dilakukan agar Ibu nanti lebih siap, kemudian lebih tenang dan lebih percaya diri dalam mengajar sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik buat murid-murid Ibu. Insya Allah. Ya, baik Bu. Jadi dalam percakapan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait persiapan yang akan Ibu lakukan dalam proses pembelajaran nanti ya Bu ya. Iya. Yang pertama, kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran nanti? Tujuannya itu saya berharap siswa itu dapat menggunakan berbagai alat ukur atau alat bantu dalam melakukan pengukuran dan juga pengamatan. Terus yang kedua, siswa itu dapat menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel atau dalam bentuk grafik. Oke, baik. Gitu. Jadi ada dua tujuan ya Bu ya di sini Iya, betul. yang ingin dicapai dalam pembelajaran nanti. Betul Baik, sekali. kemudian Bu Laras, kira-kira area pengembangan apa nih yang ingin dicapai dalam pembelajaran? Area pengembangannya itu saya mengambil area pengembangan pengetahuan dan juga keterampilan, Bu Asmita. Nah, kalau yang pengetahuan itu, siswa itu dapat menguraikan hasil praktikum tersebut ke dalam data pada tabel lembar LKPD yang saya berikan. Jadi nanti saya akan memberikan lembar LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, terus kalau keterampilannya tentunya karena ini dalam hal praktikum, nah itu keterampilannya itu saya ingin mengembangkan bahwa siswa dapat menggunakan alat ukurnya seperti alat ukur mikrometer sekrup, jangka sorong, dan juga gelas kimia. Oke, Seperti baik. itu. Oke, Bu. Jadi di sini saya melihat ada dua area yang ingin dicapai ya, Bu Iya, ya, benar. dari pengetahuan dan keterampilan anak seperti itu ya, Bu. Baik, Bu. Nah, kemudian bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Contohnya misalnya mulai dari strateginya, kemudian model pembelajarannya maupun metode pembelajarannya. Kalau untuk strateginya, saya mengambil strategi pembelajaran yang berdiferensiasi konten. Oh, ya. Oke. Itu dimana nanti kontennya ya nanti saya bisa menerapkan dengan menggunakan video dan berbagai macam alat yang tadi saya sebutkan. Oke, Gitu. baik. Kalau modelnya saya mengambil model inquiry terbimbing karena kebetulan mereka ini kan masih kelas 7 ya Bu Ocimita. Jadi saya mengambil model inquiry terbimbing ini agar mereka lebih paham saja pada saat praktikum menggunakan alat ukur seperti jangka sorong, mikrometer sekrup dan sebagainya gitu. Terus untuk metode ya Bu ya. Kalau metode itu tentunya diskusi kelompok karena ini berkaitan dengan kelompok-kelompok dalam praktikum nanti agar mereka juga pada saat praktikum mereka berdiskusi gimana cara menyelesaikan penyajian data pada tabel-tabel yang ada di LKPD itu. Oke, baik. Gitu. Oke, baik Bu ya. Jadi strategi yang Ibu akan gunakan nanti itu adalah pembelajaran berdiferensiasi konten ya Bu ya. Iya. Kemudian model pembelajarannya adalah inquiry terbimbing dan metode pembelajarannya adalah diskusi kelompok seperti itu ya Bu ya. Iya, betul. Oke Bu. Tadi Ibu menyebutkan ada beberapa media pembelajaran ya karena Ibu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi konten. Nah, kira-kira apa Bu tadi bisa disebutkan kembali media pembelajaran apa aja yang digunakan Bu? Media pembelajarannya itu seperti video-video pembelajaran, terus itu PowerPoint dan juga alat ukurnya. Oke. Jadi sebelum praktikum nanti saya menunjukkan ke anak-anak alat ukurnya ini loh, karena alat ukur tersebut kan asing bagi mereka. Mereka belum pernah menemuinya di SD. Betul. Iya. Oke, Bu. Kemudian kira-kira kapan nih kegiatan pembelajarannya akan Ibu lakukan?
Kalau kegiatan pembelajarannya insya Allah di hari Jumat, di minggu depan, itu bersama kelas 7G. 7G. Iya. Kemudian jam ke berapa, Bu? Jam ke 7 dan 8. 7 dan 8 ya, baik. Jadi saya nanti akan melakukan supervisi atau observasi pada Jumat depan ya, di kelas Ibu pada kelas 7G jam ke 7 8 ya, Bu ya. Baik. Oke, jadi Bu, nanti setelah kita melakukan supervisi, saya melakukan supervisi pada pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, kita nanti akan bertemu kembali ya Bu ya, di percakapan pasca observasi. Nanti juga akan ada pengajar praktik yang hadir di sana, seperti itu. Nah Bu, Bu Laras, sebelum kita mengakhiri percakapan pra observasi hari ini, saya ingin bertanya nih, apa sih yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya merasa bahwa saya itu bisa menjadi lebih siap dalam menjalankan supervisi nanti, dan saya juga bisa memiliki gambaran dalam mengolah kelas. Jadi saya insya Allah sudah punya gambaran itu setelah saya praobservasi bersama dengan Bu Ochmita sekarang. Oke, baik. Aduh, terima kasih banget nih Bu, atas percakapan kita. Alhamdulillah Bu Laras sudah ada gambaran ya untuk mengelola kelasnya nanti. Baik Bu Laras, demikian percakapan kita akhiri. Terima kasih banyak atas waktu yang Ibu luangkan untuk mau berdiskusi sebelum saya mensupervisi kelas Ibu nanti ya Bu ya. Kita nanti ketemu di supervisi Jumat depan ya Bu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Laras. Sama-sama. Waalaikumsalam Bu Ochmita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Oke, sekarang kita akan melakukan praktikum tentang pengukuran sains ya. Nah, sebelum itu Bu Laras mau menjelaskan sedikit tentang materi pengukuran yang sebelumnya sudah Ibu spill sedikit ya. Oke, pengukuran sains. Nah, tujuan pembelajaran kalian adalah yang pertama, siswa dapat menggunakan alat ukur. Bisa dilihat di situ ada berapa alat ukur yang Ibu kasih tadi? 3. Yang pertama ada gelas ukur. Yang kedua ada apa? Termometer. Yang ketiga ada jangka sorong. Pinter. Yang kedua, siswa dapat menuliskan hasil ke dalam tabel data. Tabel datanya ada di lembar LKPD. Oke. Next. Nah, dilihat tabel yang pertama anak-anak di lembarnya. Di situ ada pengukuran volume. Dibaca cara menggunakan gelas kimia saat pengukuran. Untuk membaca skala angka lebih baik diletakkan di meja yang sejajar. Jadi nggak boleh ya diangkat seperti ini tuh nggak boleh sambil dilihat. Oh ini 60, nggak boleh karena itu hasilnya tidak benar. Next ya, kita ke pengukuran suhu. Nah, pengukuran suhu ini kita menggunakan termometer. Termometernya tadi udah Bu Laras kasihkan. Nah, sekarang coba ditengok dulu termometer masing-masing. Nah, ini harusnya termometernya ini dikasih benang atau tali atasnya ya. Ini namanya nak termometer laboratorium. Nah, cara menggunakannya gimana? Dilihat. Posisikan termometer untuk bagian ujung bawah supaya tidak menyentuh dasar, ya kan? Udah paham tentang pengukuran suhu? Oke, kita next ke pengukuran jangka sorong. Nah, sudah pada ngerti dong pengukuran jangka sorong ya? Ada skala nonius sama skala utama. Langsung aja kita tonton videonya ya, supaya kalian lebih ingat lagi. Atau cara membaca jangka sorong, teman-teman harus mengetahui terlebih dulu angka 0 ini. Nah, jadi patokannya ada pada angka 0 ini. Angka 0 ini berada di antara mana? Nah, apabila di angka 0 ini atau garis angka 0 ini berada di antara 1,1 dan juga 1,2, berarti yang kita ikutkan adalah yang 1,1. Jadi kalian isi dulu air keran, oke? Setelah kalian isi air keran, terserah mau berapa mili, ya terserah. Nanti setelah kalian masukkan air kerannya, terserah berapa mili, kalian tulis di volume air awal.
Oke? Setelah itu kalian celupkan penghapus. Setelah kalian celupkan penghapus, kalian lihat dia naiknya di berapa mili. Oke? Terus ditulis, ternyata volume air dan volume benda itu misalnya naiknya jadi 90, berarti ditulisnya 90 mili. Terus tabel selanjutnya apa? Volume batu, itu diganti ya, volume penghapus ya. Berarti volume penghapusnya itu dikurangin. Volume benda dikurangi volume awal. Artinya volume akhir setelah berubah dikurangi volume awal tadi. Oke? Dikerjain. Nah, baru dicelupkan. Dia naik berapa? Dilihatnya dari atas, dari Marshall situ atau Rido. Sampai tenang airnya. Naiknya berapa? Tadi berapa? 90. Nah, terus naiknya berapa? Pakai penghapus. Iya, terus itu di sini di nggak usah ditulis penghapusnya ini Nana, yang tulis berapa kok? Iya, bukan ini tuh diukur ininya Nana, badannya. Oh, nah diginiin. Ya, kayak kemarin ular suku. Oh, ini sama aja lagi. Baru ini dikurang Nak, ini dikurang. Ini dimasukin kan? Berapa ini? Ada ini air awalnya kurang sebagai 105 berapa? 151. Iya. Kalau mau batunya? Kalau di sini 155. Kalau di sini 200. Udah ditulis kan volume awalnya berapa? 150 berapa? Ditulis volume airnya dulu awal berapa, baru setelah dicelupin berapa. Anu aja Nak, gini. Ditulis suhu awal, ya langsung aja tulis deh hasilnya. Berarti berapa? Gini, kamu tulis awalnya tadi berapa suhu awalnya? Suhu awalnya 25. Berarti di air panas berarti akhirnya berapa akhirnya? Hah? Merahnya tuh berhenti di mana? Oh. Ulang sampai nyentuh. Baik, kalau gitu Bu Laras mau ngasih kesimpulan. Nah, coba sebelum Bu Laras kasih kesimpulan, Bu Laras pengen dengar dari kalian. Ibu langsung tunjuk aja ya. Oke? Atau mau ngajuin diri? Oke, Rido. Coba buat kesimpulan dari praktikum hari ini. Tadi kita melakukan melakukan ukuran benda. Pakai benda apa? Termometer. Ya, termometer dengan air apa aja? Air keran, air es, dan air panas. Ternyata gimana? Yang air keran gimana? Berubahnya sedikit apa banyak? Air keran sedikit. Suhu awalnya berapa? Masih ingat air keran? 20. Suhu akhirnya? 30. Terus Suhu awalnya ya, suhu awalnya 15 derajat Celcius. ya. Kemudian pas diukur naik jadi 20 Celcius. 20 derajat Celcius itu tadi air apa? Air keran. Air keran. Kalau air panas yang di termos tadi? Awalnya 15. Terus jadinya? Berapa? 52. Wih, naik drastis ya? Airnya langsung drastis ya? Berarti ya Nana, kita tarik kesimpulan dari praktikum ini ada perubahan di setiap pengukuran, benar atau tidak? Jadi apapun yang kalian lakukan di suatu benda tersebut, ketika kalian melakukan pengukuran, semua itu pasti ada hasil akhirnya. Oke? Dan setiap alat ukur itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Berarti mulai dari sekarang anak-anaknya Bu Laras di sini sudah bisa menggunakan alat ukur. Yang pertama alat ukur termometer. Terus alat ukur apa lagi? Jangka sorong, pintar. Terus alat ukur apa lagi? Gelas kimia atau gelas ukur. Baik, kalau begitu cukup sekian dari Bu Laras. Terima kasih banyak. Nextnya kalian bisa melakukan presentasi dari hasil ini ya di pertemuan selanjutnya.
Baik, kalau begitu Bu Laras akhiri, kurang lebihnya Bu Laras mohon maaf. Sebelum kalian meninggalkan lab, Ibu minta kursi harus dirapikan. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Laras. Waalaikumsalam Bu Ospita. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik nih Bu Laras. Oh ya Bu Laras, minggu kemarin saya kan sudah melakukan observasi di kelas Ibu ya. Iya. Di pembelajaran Ibu, pelajaran IPA waktu itu ya, dengan konsep praktikum gitu ya. Iya, betul. Nah, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana tujuannya adalah untuk mengevaluasi hasil pembelajaran yang Ibu lakukan minggu lalu seperti itu ya. Iya. Ya, tujuannya adalah supaya nanti Ibu bisa lebih mengembangkan lagi kompetensi Ibu dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid seperti itu ya Bu ya. Iya, betul. Oke, baik Bu. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah saya bersedia. Baik ya. Jadi pertanyaan ini terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan minggu lalu ya Bu ya. Nah, jadi begini Bu Laras, yang pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan adalah bagaimana nih perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran minggu lalu? Alhamdulillah perasaan saya puas karena menurut saya apa yang saya lakukan kemarin itu adalah hal terbaik yang sudah saya lakukan untuk anak-anak, dan juga saya merasa anak-anak sangat antusias terhadap apa yang saya berikan ke mereka, karena kan konsepnya kemarin itu waktunya praktikum. Di IPA sendiri itu kan harus ada praktikum sebenarnya, karena apalagi pelajaran fisika, karena kemarinnya kebetulan bab fisika itu menurut kami itu anak-anak tuh justru harus menemukan suatu pengetahuan atau materi itu dari praktikum, bukan pengetahuan dulu baru praktikum, bukan, tapi dari praktikum baru ke pengetahuan. Makanya itu saya sangat-sangat antusias, dan saya melihat anak-anak juga sangat antusias kalau diajak praktikum gitu. Jadi ini ya Bu ya, Ibu merasa sudah memberikan apa yang terbaik dari Ibu dalam pembelajaran gitu, dan anak-anak terlihat antusias seperti itu ya. Baik Bu. Kemudian yang berikutnya, bisa nggak Bu menceritakan kembali kira-kira area pembelajaran apa yang ingin dikembangkan saat Ibu melaksanakan pembelajaran, kemudian langkah-langkahnya yang Ibu lakukan dalam pembelajaran itu apa saja? Kalau area pengembangan dalam pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu kan sesuai dengan tujuannya. Tujuannya itu kemarin saya ingin anak-anak itu bisa mengetahui, bisa memakai, gimana caranya menggunakan, bagaimana caranya membaca hasil dari berbagai macam alat ukur. Kemarin kan tujuan saya itu kan anak-anak bisa menggunakan alat ukur termometer laboratorium, terus tuh alat ukur gelas ukur atau gelas kimia, cara membacanya seperti apa, menghasilkan datanya seperti apa. Terus itu yang terakhir itu tentang jangka sorong. Nah, kalau jangka sorong ini kan anak-anak harus tahu nih cara menggunakannya gimana. Terus tuh cara membacanya seperti apa, kan karena lumayan rumit ya bagi mereka yang baru kelas 7 gitu. Dan tujuan selanjutnya itu juga saya ingin anak-anak tuh bisa menuliskan hasil itu ke dalam tabel data yang ada di LKPD yang udah saya sediakan. Nah, mungkin kalau langkah-langkahnya kemarin saya menggunakan model inquiry terbimbing. Nah, sebelum saya menggunakan model itu, sebelum dimulai praktikum itu di awal saya menayangkan video pembelajaran atau PowerPoint. Di dalam PowerPoint itu ada video pembelajarannya juga. Nah, tapi PowerPoint-nya itu bukan PowerPoint tentang pengetahuan, bukan tentang materi, tapi tentang bagaimana apa yang harus mereka lakukan pada saat praktikum. Nah, jadi saya sedikit mengingatkan, begini loh cara menggunakan jangka sorong, begini loh cara membacanya, cara membaca termometer begini, kayak gitu. Itu terdapat di PowerPoint dan di video pembelajaran yang ada di PowerPoint itu. Selanjutnya, saya membagi mereka ke dalam beberapa kelompok, dan di meja praktikum di kelompok mereka masing-masing itu sudah ada semua alat-alatnya, dan juga tentunya di meja saya itu juga ada alat-alatnya. Jadi mereka tidak saya biarkan begitu saja, tapi mereka sambil mereka melihat LKPD, saya kan memberi satu persatu LKPD mereka. Jadi mereka selain melihat LKPD, mereka juga
juga melihat saya di depan, apa aja sih yang pertama stepnya apa aja kayak gitu. Oh yang pertama kita mengukur pengukuran suhu, berarti menggunakan termometer. Jadi saya tunjukkan ini anak-anak termometer, cara menggunakannya, cara memegangnya, cara membacanya kayak gitu. Nah baru mereka ikut melakukannya. Itu langkah-langkah yang saya lakukan. Terus setelah itu mereka harus membuat analisis data di tabelnya. Oh ini hasil pengukuran suhu segini, hasil pengukuran volume segini, hasil pengukuran jangka sorong segini. Dan juga saya melibatkan berdiferensiasi. Jadi anak-anak saya minta untuk membawa barang-barang. Misalnya pengukuran suhu, saya minta anak-anak membawa air panas, es batu kayak gitu. Terus pengukuran volume, anak-anak saya minta membawa penghapus kayak gitu. Terus nanti penghapusnya dicelupkan ke gelas ini yang ada airnya. Terus itu saya meminta anak-anak membawa buku atau novel dan meminta anak-anak membawa spidol atau paku itu untuk diukur menggunakan jangka sorong kayak gitu. Jadi anak-anak cukup gembira dan antusias gitu karena nggak cuma satu praktikum saja kan kalau kayak gitu, karena alat ukurnya banyak nih. Jadi mereka banyak tabel yang harus mereka isi. Kurang lebih seperti itu sih langkah-langkah dan modelnya yang saya ambil gitu. Jadi ternyata apa yang sudah Ibu rencanakan pada percakapan pra-observasi kita ini sudah terlaksana semua ya di dalam observasi, di mana Ibu fokusnya adalah pada tujuan pembelajaran itu, di mana anak bisa menggunakan beberapa macam alat ukur, kemudian mereka juga bisa membaca data dan menuliskannya di tabel yang sudah dibuat. Dan Ibu juga tadi menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing ya, sehingga anak-anak bisa melakukan pengamatan, pengambilan data, pengumpulan data sampai nanti terakhir ada kesimpulan ya Bu ya, kesimpulan seperti itu. Dan kemudian Ibu juga menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten ya. Ibu memberikan tadi PowerPoint, slide presentasi, kemudian video pembelajaran, dan yang utamanya adalah alat-alatnya sendiri itu tadi ya Bu ya. Baik Bu. Nah, dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan ini, kira-kira kendala apa yang Ibu hadapi saat itu? Kalau kendalanya yang pertama ini kurang kondusif, karena kan itu suatu alat-alat baru bagi mereka, karena mereka sebelumnya di SD kan SD itu kan materinya biasa saja kalau IPA gitu kan, maksudnya alat-alatnya tidak sedalam jangka sorong, harus belum bersifat teknis. Iya, belum bersifat teknis. Jadi mereka itu suatu hal yang baru gitu. Mereka memegang termometer, dicelupkan pakai air panas, termos panas kayak gitu, air dingin, terus jangka sorong itu sendiri gitu kan. Jadi mereka tuh sangat antusias sehingga saling rebutan gitu. Jadi itu yang membuat tidak kondusif. Jadi kadang saya ke kelompok ini, terus nanti di kelompok dua nanti udah rame, ini kayak gitu. Jadi itu kurang kondusif sebenarnya. Itu yang membuat saya mungkin agak kelimpungan kemarin. Terus selain itu kendala saya itu pada saat di akhir, pada saat mereka udah selesai semua, LKPD udah dikumpulkan ke saya. Terus sudah mau saya akhiri, sebelum saya akhiri itu kan saya meminta mereka membuat kesimpulan. Jadi kayak saya tanyakan langsung, baik gimana kelompok 1, apa kesimpulannya selama praktikum ini? Nah, mereka di situ mungkin agak kaget dan tidak siap untuk menyampaikan kesimpulan, dan selain itu mereka kurang ada rasa percaya diri untuk mengungkapkan karena mungkin di perasaan mereka takut salah kayak gitu. Jadi itu sih kendalanya, mereka agak kurang percaya diri dan kurang yakin sama apa yang akan mereka katakan tentang kesimpulan-kesimpulan itu gitu. Ada dua ya. Iya, ada dua. Di mana siswa yang kurang kondusif dengan siswa yang masih belum percaya diri menyimpulkan hasil pembelajaran. Nah, kira-kira untuk mengatasi kendala ini apa yang akan Ibu lakukan? Kalau menurut saya sih, kalau kendala yang kurang kondusif itu kedepannya saya pengen mengingatkan ke anak-anak tentang keyakinan kelas, kesepakatan kelas apa aja nih yang udah kita buat. Terus kan di dalam laboratorium itu kan punya peraturan-peraturan tersendiri. Nah, peraturan-peraturan itu mungkin akan saya ingatkan lagi ke mereka. Kemarin kan sudah belajar ya peraturan laboratorium, nah mungkin saya kayak gitu. Karena kemarin kayak saya tuh belum mengingatkan hal seperti itu gitu. Mungkin karena saya juga rada agak-agak aduh ini gimana kayak gitu. Terus kalau yang kesimpulan itu karena saya lihat kemarin anak-anak kurang percaya diri ya kan, mungkin kedepannya saya lebih bisa memberikan pemantik
pertanyaan pemantik, iya betul-betul pertanyaan pemantik ke anak-anak sehingga mereka tuh langsung oh ini nih maksudnya Bu Laras nih kesimpulannya kayak gini nih baru mereka bisa ucapkan. Itu untuk meningkatkan percaya diri mereka. Terus selain itu saya mungkin pada saat di awal kan saya nampilin PowerPoint sama video, mungkin di situ saya bisa bilang ke mereka jadi nanti sebelum kita menutup pembelajaran Ibu akan menanyakan secara random ke kelompok manapun untuk menyampaikan kesimpulan. Jadi mereka di awal itu karena sudah mendengar saya ngomong kayak gitu, mereka bisa lebih mempersiapkan. Karena kemarin saya belum mengatakan seperti itu langsung aja, saya bilang, ayo gimana kelompok 1, jadi mereka mungkin agak shock gitu. Kaget ya? Iya, kaget. Jadi ada persiapan sebelumnya. Benar. Baik. Baik Bu, jadi dari kendala itu Ibu sudah mendapatkan solusinya ya. Iya. Nah, kemudian kira-kira kapan nih akan diimplementasikan atau direalisasikan solusi yang Ibu pikirkan ini? Kalau misalnya kapan akan saya realisasikan itu mungkin di pembelajaran selanjutnya. Jadi kan di IPA itu kan ya tadi seperti saya bilang di awal tadi kan harusnya di pelajaran IPA apalagi terutama di fisika itu harus ada praktikum dulu baru anak-anak menemukan pengetahuan apa. Nah, jadi di setiap materi atau TP itu tuh harus ada praktikum sebenarnya. Nah, mungkin di pembelajaran selanjutnya itu akan saya buat seperti itu. Gitu, akan saya lakukan insya Allah. Jadi pada praktikum selanjutnya iya, ya. pada praktikum selanjutnya. Alhamdulillah nih Bu Laras, Ibu sudah mendapatkan gambaran untuk pengembangan kompetensi Ibu ya. Harapannya Ibu bisa memberikan memenuhi kebutuhan belajar siswa ke depannya. Jadi sepertinya percakapan kita hari ini selesai ya Bu ya. Terima kasih banyak atas waktu yang Ibu berikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak.